Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, masih bertemu lagi bersama saya di channel NPM Peternakan Modern. Baik, apa kabarnya sahabat sekalian? Mudah-mudahan sahabat masih tetap dalam kondisi yang sehat. Telah lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memasuki pembahasan soal perangkat desa yang ke berapa ini? Ke-7 ya. Kita masuki bagian yang ke-7. Ini adalah pembahasan soal perangkat desa bagian yang ke-7. Kita langsung saja memasuki nomor yang ke-81. Oke teman-teman, siapkan catatannya atau simak baik-baik video ini. Soal 81, salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa yaitu berpendidikan minimal titik-titik-titik. A. Sarjana, B. SMP, C. SMA, atau D. SD. Oke, sudah tahu ya kemarin ya. Jadi jawabannya adalah SMA untuk menjadi perangkat desa. Oke, nomor 82. Desa adalah, ya, maksudnya adalah pengertian desa. Desa itu apa ya teman-teman? A. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Atau B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah. Atau D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten, kota, dan dilindungi oleh hukum. Oke, apa yang dimaksud dengan desa sih? Ya, desa adalah titik-titik. Oke, jawabannya betul. Desa adalah satuan masyarakat hukum nih. Jadi sebuah masyarakat hukum ya ada hukumnya kata kuncinya ya, memiliki batas wilayah. Oke. Nomor 83. Keuangan desa yaitu, apa yang dimaksud dengan keuangan desa? A. Usaha yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa. B. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa. Atau D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya kita pilih yang paling panjang ya. Jadi adalah keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini hampir mirip dengan yang C ya, adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa. Nah, itu perbedaannya adalah yang C itu adalah salahnya karena bersumber dari pendapatan asli desa. Oke, lanjut nomor 84. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan. Nah, jadi dalam undang-undang ya di pasal 9 ya, kita dalam undang-undang nomor 6 itu telah mengatur tentang desa ya. Itu dalam pasal 9 itu desa itu dapat dihapus tuh. Jadi sebuah desa itu dapat hilang lah istilahnya ya. Dapat dihapus, bahasa halusnya kan dapat dihapus ya. Jadi itu alasannya apa? Yang A adalah perintah dari presiden dan bupati. B. Terjadi kekosongan pemerintah desa. C. Konflik antara masyarakat yang berkepanjangan. Atau D. Bencana alam atau kepentingan program nasional yang strategis. Ini nggak kelihatan programnya tuh. Oke, jawabannya apa? Ya betul, jawabannya adalah D ya, bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Nah, maksudnya di sini bencana alam ya mungkin longsor maksudnya hilang ya, atau mungkin amblas dan hilang desanya. Itu bisa saja desa itu sudah terhapuskan, maksudnya nggak dibikin lagi juga nggak apa-apa, atau karena sudah bencana alam tapi nggak memungkinkan untuk dibangun lagi juga bisa. Kemudian untuk program nasional yang strategis, misal ada program dari pemerintah yang sangat mendesak, strategis, penting gitu, jadi bisa saja sebuah desa itu dihapuskan.
Lanjut ke nomor 85. Apa yang dimaksud dengan pembangunan desa? Nah, pembangunan desa adalah A. Upaya persaingan antar desa satu dengan desa lainnya dalam hal kemajuan. B. Upaya meningkatkan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa. C. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desanya supaya maju. D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kira-kira apa ya teman-teman yang paling rasional ya menurut kita? Oke, jawabannya itulah D ya. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, di sini kata kuncinya itu ada di kesejahteraan masyarakat desa nih teman-teman ya. Jadi tujuannya apa sih? Nah, gitu kan. Kalau yang paling mirip ini adalah yang mengembangkan desanya supaya maju, yang B ya, yang B. Dan C itu mirip-mirip. Kalau yang A jelas salah ya. Ini enggak saingan enggak. Jadi mirip-mirip itu. Tapi tujuan dari maju itu untuk apa, dan tujuan dari membangun prasarana dan sarana itu untuk apa? Tentunya kan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, begitu. 86. Berikut ini adalah pihak yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa, yaitu A. Lembaga permasyarakatan desa, B. Pemerintah desa beserta unsur lainnya, C. Masyarakat desa, atau D. Badan Permusyawaratan Desa BPD yang berhak untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Nah, tentunya udah gampang banget lah ya. Jawabannya adalah D. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dari namanya saja sudah permusyawaratan. Nah, itu kan sama ya teman-teman ya. Kemudian nomor 87. Kepala desa mempunyai hak untuk A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan, profesional, akuntabel, bersih, efektif, dan efisien, serta bebas dari KKN. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. D. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Ingat di sinilah kata kuncinya hak ya. Kita harus pintar-pintar nih membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, tentunya jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D ya. Kenapa yang D? Karena yang A kita lihat, kalau yang A dilihat memelihara ketentraman itu kan kewajibannya, memang harusnya seperti itu, udah jadi tugasnya. Kemudian melaksanakan prinsip tata pemerintahan juga sama, itu sudah jadi tugasnya ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sama, itu sudah jadi tujuan dari desa dan dari tugas kepala desa tentunya. Yang D itu mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Nah, itu opsional ya. Jadi itu masuknya ke hak ya. Kemudian lanjut ke 88. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dan menetapkan peraturan desa adalah titik. Nah, maksudnya tugas siapa mungkin ya? Iya betul. A. Kewajiban kepala desa. B. Hak kepala desa. C. Tugas kepala desa. Atau D. Wewenang kepala desa. Ya, jadi mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu apa? Oke, apa jawabannya? Iya, jadi itu adalah hak ya. Wewenang ya. Wewenang kepala desa ya. Jadi kepala desa diberikan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan ya. Jadi kayak hak prerogatif mungkin gitu ya. Nomor berapa ini? 90 ya. 89. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari, saya ulangi, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari. Jadi kita memberikan penghormatan kepada sebuah desa ya sebelum terbentuk NKRI, maksudnya sebelum kita merdeka berarti ya, atau sesudah kita merdeka. Yang A mana nggak keluar? Nah, masyarakat desa dan pemerintah desa. B. Pengaturan desa. C. Peraturan desa. Atau D. Pemerintah desa.
Jadi memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari. Nah, tujuan dari apa ini? Oke, jawabannya adalah B, tujuan dari pengaturan desa. Jadi dengan diatur sebenarnya pemerintah itu sedang memberikan pengakuan ya dan penghormatan ya. Kemudian nomor terakhir nih teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk asas dari penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. Akuntabilitas, B. Proporsionalitas, C. Subsidiaritas ya, D. Efektivitas dan efisiensi. Oke, jawabannya apa? Yang bukan termasuk asas penyelenggaraan, yang tadi ada akuntabel, kemudian proporsional, terus apa tadi ya? Tadi ada ya teman-teman ya di soal yang sebelumnya ya, kalau nggak salah. Oke, jawabannya apa? Ya betul, jawabannya adalah subsidiaritas. Nah itu apa subsidiaritas? Nanti coba dicari ya. Jadi itu yang bukan termasuk asas dari penyelenggaraan pemerintah desa. Oke baik teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi ini adalah 10 soal tes perangkat desa di bagian yang ke-7. Waktu sudah menunjukkan hampir berapa ya? 10 menit ya, lebih ya. Ya 10 menitan lah ya. Jadi kita juga nggak berlama-lama, nanti teman-teman juga bosan. Kemudian kalau kebanyakan juga nanti teman-teman menghafalnya itu sulit ya. Ya, jadi nanti akan saya bagi ke part-part kecil seperti ini. Untuk yang soal terakhir mungkin nanti akan saya langsungkan berapa puluh begitu ya. Oke teman-teman, gimana? Sudah tambah wawasan ya? Seharusnya ya. Untuk teman-teman saya doakan yang ingin tes perangkat desa mudah-mudahan diterima ya, karena makin besar usaha kita tentunya dan makin besar doa kita, insya Allah itu makin besar peluang kita untuk berhasil. Kalaupun bukan, mungkin itu bukan jalan dari hidup kita ya, mungkin Allah takdirkan kita itu bukan jadi atau bukan berkiprah untuk di desa ya, kita mungkin diri kita itu bermanfaat di tempat lain gitu ya teman-teman. Oke, tetap berpikir positif, tetap sehat dan jaga kesehatan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi kalau ada yang kurang-kurang dari pembahasan saya, silakan kalian teman-teman tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.